الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, malam Ahad tanggal 1 bulan Sya'ban tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasannya iman adalah perkataan dan perbuatan. Iman adalah perkataan hati, artinya at-tasdiq, membenarkan dan meyakini. Islam adalah, iman adalah perkataan lisan, qaulul lisan, yaitu ikrar. Kemudian iman adalah amalan hati, seperti niat, kemudian ikhlas, demikian pula rasa cinta, harapan, tawakal, takut, dan yang lainnya. Kemudian iman adalah amalan lisan dan amalan anggota badan. Amalan lisan seperti adzan atau membaca Al-Quran atau zikir atau mengucapkan ucapan yang baik. Dan amalan anggota badan seperti sholat atau haji atau jihad dan yang lainnya. Kemudian kebalikan dari iman adalah kufur. Kebalikan dari iman adalah kufur. Kufur secara bahasa artinya menutupi keimanan. Kufur secara bahasa artinya satrul iman, menutupi keimanan.
Dan kufur terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kufrul akbar, kufur besar. Artinya satru aslil iman. Artinya satru aslil iman, yang menutupi asalnya iman. Jadi kufur terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-kufrul akbar, kufur besar, yang artinya satru aslil iman, yang menutupi asalnya iman, dasarnya iman. Kemudian yang kedua al-kufrul asghar, kufur kecil, artinya satru kamalil iman, yang menutupi sempurnanya iman. Kufur yang kedua adalah al-kufrul asghar, kufur kecil, yang artinya satru kamalil iman, yang menutupi sempurnanya iman. Kufur akbar, kufur akbar adalah satru aslil iman, yang menutupi asalnya iman. Jadi kufur besar ini mengeluarkan seseorang dari iman. Adapun kufur kecil adalah menutupi sempurnanya iman. Maka kufur kecil ini tidak mengeluarkan seseorang dari iman dan dari Islam. Kufur besar ada 4. Jadi kufur besar ada 4. Dan ini dikembalikan dengan definisi iman. Dikembalikan kepada definisi iman. Jadi iman di dalam bab ini ada 4. Jadi kemarin kita menjelaskan iman ada 5. Kemudian kita simpelkan, kita ringkas menjadi 4. Iman adalah ucapan hati dan ucapan lisan. Yang ketiga adalah amalan hati. Yang keempat, amalan lisan dan anggota badan. Jadi 5 kita ringkas menjadi 4. Kemudian dari definisi ini atau dari macam ini kita akan mengetahui macam kekufuran. Kufur besar, kufrun akbar, yang mengeluarkan seseorang dari iman ada 4 macam. Yang pertama adalah kufur takdzib, kufur mendustakan. Kufur yang pertama adalah kufur yang mendustakan. Kufur mendustakan. Kufur mendustakan ini lawan dari qaulul qalbi. Kufur mendustakan lawan dari definisi iman ucapan hati. Ucapan hati artinya apa? Ucapan hati apa artinya kemarin? Membenarkan, meyakini. Iman adalah keyakinan hati, artinya membenarkan dengan hati. Maka kufur takdzib, kufur mendustakan, lawan dari definisi iman diambil dari ucapan hati. Kemudian yang kedua, insyaallah kita ulangi lagi supaya lebih faham. Yang kedua, kufur ingkar. Kufur ingkar. Kufur ingkar adalah kufur bagi orang yang meyakini dengan hati tetapi tidak mau mengikrarkan dengan lisan.
Ini lawan dari definisi iman, ucapan lisan. Jadi kufur ingkar. Itu orang yang meyakini kebenaran Islam, seperti Yahudi, seperti Fir'aun, seperti Abu Talib, memiliki keyakinan kebenaran Islam, tetapi tidak mau mengikrarkan, tidak mau ikrar masuk Islam. Ini dinamakan kufrul juhud, kufur mengingkari, kufur ingkar. Artinya dia tidak mau mengikrarkan apa yang diyakini dengan apa? Hatinya. Dia tidak mau mengikrarkan dengan lisannya dari yang diyakini dengan apa? Hatinya. Jadi kufur ini lawan dari ucapan lisan. Kemudian yang ketiga, kufur nifaq, kufur kemunafikan. Orang munafik tidak memiliki amalan hati. Kufur nifaq adalah kufur yang menampakkan iman secara zahir, tetapi menyembunyikan kekufuran dengan apa? Hati. Jadi orang munafik memiliki ikrar dengan lisan, tetapi tidak memiliki amalan hati. Tidak memiliki ikhlas, tidak memiliki mahabbah, tidak memiliki rasa cinta, tidak memiliki harapan. Jadi kufurnya orang munafik lawan dari apa? Amalan apa? Hati. Kufurnya orang munafik, kufur kemunafikan, lawan dari definisi iman, amalan hati. Ini orang munafik beramal, sholat tapi kosong dari amalan hati. Tidak ada amalan hati sama sekali. Tidak ada keikhlasan sama sekali. Tidak ada cinta sama sekali dengan amal yang diperbuatnya. Tidak ada harapan, tidak ada, kosong, nol dari amalan hati. Maka orang munafik adalah kafir. Karena berlawanan dengan iman dari sisi amalan hati. Kemudian kufur yang keempat adalah kufur sombong dan membangkang. Kufur sombong dan membangkang, yaitu kufurnya iblis. Kufur orang yang membangkang, orang yang sombong dari melaksanakan perintah Allah. Jadi iblis itu ketika tidak mau sujud, bukan tidak tahu perintah sujud, tidak mengingkari iblis, tapi iblis tidak mau beramal. Jadi kufur membangkang dan kufur sombong adalah lawan dari definisi iman, amalan lisan dan amalan anggota badan. Jadi dengan demikian, iman itu ada 4. Kalau kita ringkas ya, iman adalah ucapan hati, kemudian ucapan lisan, perkataan hati, perkataan lisan, perbuatan hati, perbuatan lisan, dan perbuatan anggota badan. Ada 4. Kufur pun sama. Kufur ada 4. Kufur mendustakan, kufrut takdzib, lawan dari iman dilihat dari sisi perkataan hati. Kufur mendustakan. Kemudian yang kedua, kufur ingkar, lawan dari iman dari definisi ucapan lisan. Ini seperti Fir'aun. Fir'aun tahu kebenaran Nabi Musa dengan hatinya, tapi tidak mau mengikrarkan dengan apa? Lisannya. Abu Talib, kufurnya kufur ingkar. Yahudi yang ada di Madinah, kufurnya kufur apa? Ingkar.
Dan mayoritas kaum musyrikin yang ada di Mekah yang tidak mau mengikrarkan Islam, kufurnya kufur ingkar. Karena mereka tidak mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya. Hatinya mereka yakin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar, tapi mereka ingkar, tidak mau ikrar dengan lisan. Kemudian kufur yang ketiga, kufur kemunafikan. Ini bertentangan dengan iman. Dari definisi amalan hati. Jadi karena munafik itu kosong dari amalan hati. Tidak ada ikhlas, tidak ada mahabbah, tidak ada cinta, tidak ada takut, tidak ada apa-apa. Maka ini bertentangan dengan iman dari definisi amalan hati. Kemudian yang keempat adalah kufur sombong dan membangkang. Ini bertentangan dengan iman dilihat dari sisi amalan lisan dan perbuatan anggota badan. Seperti kufurnya iblis. Iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Bukan karena iblis tidak yakin, iblis yakin. Iblis yakin perintah sujud itu perintahnya Allah. Iblis tahu. Iblis tetapi membangkang. Tidak mau beramal. Jelas ya? Ini adalah definisi kekufuran. Itu kufur akbar. Kufur akbar ada 4 macam. Kufur akbar adalah kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dari iman. Ada kufur takdzib, yaitu kufur mendustakan. Ada kufur ingkar, yaitu kufur yang mengingkari keyakinan hatinya. Kemudian ada kufur kemunafikan, yaitu kufur yang seseorang kosong dari amalan hati. Orang yang tidak memiliki amalan hati. Kemudian yang keempat, kufur sombong, kufur membangkang, yaitu adalah kufurnya orang yang tidak pernah beramal sama sekali. Nah, ini yang kita bahas sekarang adalah yang keempat. Yang keempat adalah kufur sombong, kufur membangkang. Apabila seseorang tidak pernah beramal sama sekali, tidak memiliki amal apa-apa, hanya mengaku Islam, mengaku iman, syahadat saja, tidak pernah beramal, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat sekalipun, maka dia adalah kafir, bukan muslim. Karena dia menyelisihi definisi iman. Iman itu beramal. Iman itu mendorong amal. Kemudian apabila seseorang memiliki amal lisan, amal anggota badan. Definisi yang pertama, punya, ucapan hati punya, ucapan lisan punya, amalan hati punya. Kemudian amalan lisan dan anggota badannya ini bolong-bolong. Nah, ini para ulama mengatakan, siapa yang amalan lisan dan amalan hatinya tidak sempurna, dia masih muslim, tidak boleh dikafirkan. Jadi mereka yang kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, kadang-kadang puasa, terutama awal-awal Ramadan, kadang-kadang tidak, yaitu pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan, menjelang hari raya puasa lagi. Nah, ini punya amal tetapi tidak sempurna. Kemudian di sisi yang lain banyak maksiatnya. Maka orang ini dinamakan fasik. Dinamakan apa? Fasik. Tetapi tambahan faedah tentang masalah meninggalkan sholat, para ulama berselisih pendapat. Jumhur para ulama menyatakan, siapa yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, dia kafir. Orang yang tidak pernah sholat sama sekali, ini tidak diperselisihkan oleh para ulama. Dia adalah orang kafir, keluar dari Islam.
Karena tidak mungkin orang yang memiliki iman kok tidak pernah sholat sama sekali. Yang diperselisihkan para ulama adalah orang yang sholat kadang-kadang, tapi sering kali meninggalkan sholat. Nah, ini para ulama berselisih. Ada yang mengatakan mereka ini kafir, seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama ahlul hadis. Adapun jumhur para ulama menyatakan mereka itu fasik. Karena mayoritas kaum muslimin, mereka itu kebanyakan tidak sempurna apa? Sholatnya. Mayoritas dari banyak kaum muslimin. Jadi kalau dihitung, banyak mana yang sholatnya sempurna atau yang sholatnya bolong-bolong? Otomatis lebih banyak yang sholatnya apa? Bolong-bolong, tidak sempurna. Jadi kesimpulannya, siapa yang tidak beramal sama sekali, tidak berzikir sama sekali, tidak memiliki amalan lisan, amalan anggota badan, dia ini bukan mukmin, bukan orang yang beriman. Karena dia bertentangan dengan definisi iman yang keempat. Iman adalah amalan lisan dan amal anggota apa? Badan. Tetapi siapa yang memiliki amalan lisan, siapa yang memiliki amal anggota badan, namun tidak sempurna, artinya sering meninggalkan kewajibannya, maka dia masih dikatakan mukmin, dikatakan orang yang beriman, tetapi imannya berkurang. Maka di sini penulis berkata, wala yaslibunal fasik al-milli ismal iman bil kulliyah. Ahlu sunnah wal jamaah tidak menghilangkan orang fasik muslim dari nama iman secara keseluruhan. Artinya orang fasik tidak boleh dikeluarkan dari iman secara keseluruhan. Mereka itu mukmin tapi imannya lemah. Mereka dikatakan iman tetapi naqisul iman, imannya berkurang. Wala yukhalliduna finnar kama taqulul mu'tazilah wal khawarij. Dan ahlu sunnah wal jamaah tidak meyakini kekalnya ahlu maksiat di neraka, seperti kelompok mu'tazilah dan seperti kelompok khawarij. Jadi kelompok mu'tazilah dan kelompok khawarij meyakini bahwasanya pelaku dosa besar kekal di neraka. Ini adalah keyakinannya kelompok apa? Khawarij. Balil fasiku yadkhulu fi ismi mutlaqil iman. Bahkan orang fasik menurut ahlu sunnah masih memiliki nama, yaitu mutlak iman. Mutlak iman artinya asalnya iman masih memiliki. Ini ada tambahan faedah. Ada kalimat mutlakul iman dan ada kalimat al-imanul mutlak. Jadi di dalam keterangan para ulama ada istilah al-imanul mutlak. Al-imanul mutlak adalah iman yang sempurna. Adapun mutlakul iman adalah asalnya iman. Jadi orang munafik, orang fasik tidak memiliki al-iman al-mutlak. Apa artinya? Tidak memiliki iman yang sempurna. Tetapi mereka memiliki mutlakul iman. Mereka memiliki asalnya apa? Iman. Mereka masih memiliki iman. Walaupun imannya tidak sempurna, imannya kurang, imannya lemah, tetapi masih memiliki iman. Tidak keluar dari iman. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, fatahriru raqabatin mu'minah. Maka bebaskanlah budak yang mukminah. Waqad la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq. Orang fasik tidak masuk
tidak termasuk orang yang memiliki al-iman al-mutlaq. Jadi orang fasik tidak termasuk orang-orang yang memiliki iman mutlak. Apa artinya iman mutlak? Iman yang sempurna. Seperti firman Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang sempurna imannya. Apabila disebutkan ayat-ayat Allah, apabila disebutkan Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, iman mereka bertambah. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Orang fasik tidak termasuk ayat ini. Karena yang dimaksud ayat ini adalah iman mutlak. Yang dimaksud ayat ini adalah iman mutlak. Jadi orang fasik tidak memiliki iman mutlak. Artinya tidak memiliki iman yang sempurna. Tetapi mereka memiliki mutlakul iman. Mereka memiliki asalnya iman. Jadi mereka masih memiliki iman. Walaupun iman mereka kecil, walaupun iman mereka lemah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah, artinya siapa yang bertauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan, wa fi qalbihi, sedangkan di dalam hatinya mithqalu dinarin min iman, memiliki iman seberat dinar, seberat uang logam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, keluarkan dari neraka, akhriju minan nar, man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin waznu burratin min iman, sedangkan di dalam hatinya masih memiliki iman seberat biji gandum. Biji gandum sama uang logam berat mana? Uang logam. Artinya imannya sangat kecil. Kemudian yang lebih kecil lagi, Allah Ta'ala berfirman, akhriju minan nar, keluarkan dari neraka, man qala la ilaha illallah, siapa yang membaca la ilaha illallah, artinya siapa yang bertauhid, wa fi qalbihi mithqalu darrah, sedangkan di dalam hatinya terdapat seberat darrah. Darrah adalah semut kecil. Semut kecil dibandingkan biji gandum berat mana? Berat biji gandum. Jadi orang fasik masih memiliki iman walaupun kecil, maka mereka tidak kekal di neraka. Adapun orang-orang khawarij, mereka mengatakan pelaku dosa besar kekal di neraka. Kemudian penulis membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani. Coba perhatikan, renungkan. Tidaklah berzina orang yang berzina ketika dia berzina wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman. Wala yasriku sarik, tidaklah orang mencuri. Hina yasriku, ketika dia mencuri, wa huwa mu'min, apabila dia beriman. Wala yashrabul khamra, dan tidaklah minum khamr. Hina yashrabuha, ketika seseorang minum khamr, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman, apabila dia mukmin. Wala yantahibu nuhbatan data syarafin, dan tidak merampas harta seorang dengan paksa, yaitu seseorang yang memiliki kemuliaan atau harta yang dimuliakan seseorang dirampasnya dengan paksa. Yarfa'un nasu ilaihi fi absarahum, orang-orang melihatnya. Orang-orang melihat kalau dia memalak atau memaksa mengambil harta orang lain. Hina yantahibuha, ketika dia merampasnya, wa huwa mu'min, sedangkan dia beriman.
Sekarang pertanyaan, tidak berzina kalau dia mukmin, tidak mencuri kalau dia mukmin, kalau tidak minum khamr kalau dia mukmin, tidak merampas, tidak malak kalau dia mukmin. Apa yang dimaksud mukmin di sini? Ya. Iya. Jika dia diampuni Allah dalam berdoa. Yang dijawab di luar tadi, yang dimaksud mukmin adalah orang yang sempurna imannya. Jadi tidak mungkin berzina kalau orang itu sempurna imannya. Tidak mungkin mencuri kalau dia sempurna imannya. Tidak mungkin minum khamr kalau dia sempurna imannya. Tidak mungkin merampok kalau dia sempurna imannya. Kalau hadis ini dipahami kelompok Khawarij, tidak mungkin berzina kalau dia memiliki iman. Berarti kalau dia berzina berarti dia kafir. Tidak mungkin minum khamr kalau dia memiliki iman. Berarti kalau dia minum khamr berarti apa? Kafir. Ini pemahaman Khawarij. Tidak mungkin mencuri kalau dia beriman berarti dia kafir. Tidak mungkin merampok kalau dia memiliki iman berarti dia kafir. Ini pemahaman Khawarij. Pemahaman yang benar adalah mukmin di sini adalah iman yang sempurna. Jadi saya ulangi lagi, makna hadis ini tidak mungkin berzina kalau seseorang itu sempurna imannya. Kalau imannya menurun, kalau imannya lemah, seseorang itu masih memiliki iman tapi imannya lemah, maka dia kalah dengan hawa nafsunya, kalah dengan syahwatnya. Dia berzina, naudzubillah. Tapi dia masih dikatakan apa? Mukmin. Memiliki mutlak iman. Apa mutlak iman? Asalnya iman. Tidak memiliki iman mutlak. Tidak memiliki apa? Iman yang sempurna. Tidak mungkin mencuri apabila sempurna imannya. Tidak mungkin minum khamr kalau sempurna imannya. Tidak mungkin merampok kalau sempurna imannya. Demikian. Wa naqulu, penulis berkata, huwa mu'min. Zina tadi, peminum tadi, pencuri tadi, perampok tadi, dia adalah orang yang beriman naqisul iman. Orang yang kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi, atau dikatakan dia adalah orang yang beriman dengan imannya. Fasikun bi kabiratihi, dan dia fasik dengan dosa besarnya. Yaitu dia dijuluki mukmin yang fasik. Dikatakan mukmin karena masih memiliki iman. Dikarenakan fasik karena dia melakukan dosa besar. Fala yu'ta al-ismal mutlaq. Dia tidak diberi iman yang mutlak. Apa iman yang mutlak? Iman yang sempurna. Wala yuslabu, dan tidak dicabut darinya mutlakul iman. Tidak dicabut darinya mutlak iman. Apa mutlaknya iman? Asalnya iman. Ini adalah keterangan yang sangat gamblang sekali tentang masalah iman dan masalah kufur. Jadi pelaku dosa besar itu kufur, iya. Tapi kufur asghar. Kufur kecil tidak mengeluarkan dari apa? Dari iman dan dari Islam. Jadi pelaku maksiat seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uritun nar." Aku diperlihatkan neraka. Faida aktsaru ahliha an-nisa. Tiba-tiba aku melihat mayoritas penghuninya adalah wanita. Bikufrihinna, karena mereka kufur. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, yakfurna billah, mereka kufur kepada Allah? Qala la. Qala yakfurnal ashir, mereka kufur kepada suami. Mereka kufur dengan suami. Idza ahsana ihdakum, idza ahsana ahadukum ila ilaihinna dahra, jika kalian suami
berbuat baik kepada istri sepanjang tahun, 1 tahun penuh. Kemudian summa ra'at minka syai'an, kemudian istri melihat suaminya salah, memiliki kesalahan satu saja. Istri yang durhaka berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu, aku tidak melihat kebaikanmu sama sekali. Sampean itu kono api-api belas. Ini adalah istri yang durhaka. Jadi istri yang soleha mungkin menyalahkan suaminya, iya, tapi dengan satu kesalahan saja. Adapun istri yang mengatakan, sampean itu gak ada baik-baiknya sama sekali sama saya. Sampean itu tidak pernah berbuat baik semenjak awal nikah sampai sekarang. Oh subhanallah. Ini kalamun azim, ucapan yang berat, tetapi bagi mayoritas wanita itu adalah ucapan yang ringan. Kecuali wanita-wanita yang menuntut ilmu, insya Allah mereka takut mengucapkan ucapan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, orang yang beriman terbagi menjadi 3. Yang pertama, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba dengan kebaikan, yaitu orang yang mengerjakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan yang makruh. Mereka adalah mukmin. Ini orang yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah muktasid. Itu orang yang pertengahan. Mereka mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Hanya mengerjakan yang wajib, yang sunnah sedikit. Kemudian meninggalkan yang haram, yang makruh tidak. Kemudian yang ketiga, zalimun li nafsi, zalim kepada dirinya. Yaitu orang yang beriman yang meninggalkan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian yang diharamkan. Jadi orang yang beriman yang meninggalkan sebagian kewajiban dan mengerjakan sebagian yang diharamkan, dia masih dikatakan mukmin. Tetapi Allah Ta'ala berfirman, zalimun li nafsi. Thumma awrasnal kitabal ladina astafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsi. Orang-orang yang beriman ada yang zalim kepada dirinya. Ini adalah orang-orang fasik. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang pertengahan. Adalah orang yang mengerjakan yang wajib saja dan meninggalkan yang haram-haram saja. Kemudian yang terbaik yang ketiga adalah wa minhum sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dengan mengerjakan apa? Kebaikan. Wa minhum sabiqun bil khairat biidnillah. Dalika huwal fadlul kabir. Itu adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketiga golongan ini semuanya min ahlil jannah. Golongan yang sabiqun bil khairat dan muktasid masuk surga secara langsung. Adapun golongan yang zalim li nafsi, mereka dibawa kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, mereka masuk surga secara langsung, karena Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Tetapi kalau tidak, Allah mensucikan mereka di neraka. Jadi Allah menghukum mereka di neraka untuk mensucikan dosa-dosa mereka. Dan tempat kembali mereka adalah apa? Surga. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah pada pengajian yang akan datang kita akan mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang sahabat radhiyallahu taala anhum. Ada pertanyaan? Tafadhal, barakallahu fikum.